Baik, selamat sore kali ini kepada teman-teman ya. Kita hari ini memang ada rescheduling ya karena saya dan Mas Putra ya berdua, nggak cuma Mas Putra doang, nggak cuma saya doang. Kami tadi pagi ada sesi pengajaran sama di Snaker berarti ya. Untuk teman-teman yang di Tangerang mungkin aware, memang G-Team mengadakan pelatihan. Pelatihannya pun tadi pagi kita mengajar marketplace ya. Iya, marketplace. Mengajar marketplace. Rutin buat yang di Tangerang khususnya nih bisa ikutan pelatihan ini. Iya, mungkin teman-teman bisa Google aja. Ini diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja ya, Iya. dari Dinas Tenaga Kerja kerjasama dengan Getty. Tapi sebelum kita memulai ya, saya nggak lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan sedang berlaku. Yang pertama adalah masker, kita pakai nih. Terakhir saya sama Mas Putra kayaknya lupa ya. Tapi kita waktu itu ada jarak sih paling nggak ya. Setidaknya berjarak kayak gini. Berjarak. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, menjaga jarak satu sama lainnya, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, seperti yang dijanjikan, tentunya di hari Senin itu kita belajar marketplace, Mas Putra. Untuk teman-teman yang ada di YouTube mungkin sesi coaching klinik ini ya diadakan daily, kita rutin dengan topik yang berbeda-beda di hari-harinya. Di hari Senin ini memang kita ngebahas marketplace. Teman-teman, ini adalah fasilitas untuk para alumni Getty ya, alumni pelatihan Getty dan juga UKM binaan kami. Kami membuka kesempatan untuk bertanya mungkin setelah ikut pelatihan kita, ikut bimbingan gitu-gitu, mereka teman-teman bisa bisa ada muncul pertanyaan gitu. Wah, setelah saya coba kok malah jadi problem atau gimana, itu bisa ditanyakan, salah satunya lewat coaching klinik. Memang kami sedang membuka kesempatan ini kepada umum untuk sementara. Jadi yang teman-teman yang di YouTube kalau mau join ada linknya di description. Untuk teman-teman yang Telegram berarti ya udah join ya. Mungkin ada yang mau lihat replaynya, ada di YouTube. Channel kami adalah Getty Incubator. Ada dua ya memang channel Getty ini, Getty TV dan Getty Incubator. Kalau Getty TV memang kita macam-macam ininya kontennya, sementara Getty Incubator tuh terfokus pada pendidikan gitu. Latihan ya. Pendidikan sih pokoknya, edukatif gitu kontennya gitu. Ini udah ada masuk pertanyaan, tapi mungkin saya mau ngomong ke belakang Mas produksi. Asik banget. Kayaknya agak kegedean deh. Lalu di HP. Jadi masuk. Nah. Oke, nggak apa ya. Ya inilah, karena memang kita live ya, live dan recorded untuk teman-teman nanti bisa lihat untuk yang miss out ya, terutama kadang-kadang jamnya kan nggak semuanya teman-teman yang available gitu. Nah ini ada pertanyaan soal branding, Mas. Jadi branding itu kalau punya toko di di marketplace, itu sebenarnya harus pakai logo, guys. Logo itu penting ya sebenarnya untuk di toko di marketplace gitu. Penting karena logo itu wajah utamanya dari sebuah merek atau sebuah brand ya. Dan yang bagus itu yang memang mudah diingat gitu, simple. Itu penting banget diterapkan baik di marketplace, di sosial media, bahkan sampai ke detail seperti di thank you card pun perlu sih. Iya, saya pernah lihat tuh, waktu itu pernah beli barang di kardus ya, kardusnya begitu dibuka tuh langsung ada kayak surat cinta. Kartu nama gitu ya, kartu nama ada logonya, terus isinya thank you doang sama kontaknya mereka sih. Bahkan lakban pun, Mas Bayu, lakban pun saya itu pakai logo. Oh ya? Oh ada ya? Produsennya ada ya? Ada, kita bisa sablon, bisa cetak. Mahal? Ada vendornya. Mahal nggak? Ya relatif. Mahal Mas Emma. Segulung berapa? Sekitar lah, bisa googling. Plastik pun Sekarang mah harga nggak disembunyiin ya, ada di marketplace juga nemu plastik. Iya, plastik pun di sablon kayak. Jadi memang ya kita ingin diingat gitu. Kita ingin diingat. Ya, repetition is the mother of doctrine kan kalau kata Hitler. Jadi pengulangan itu emang induk dari doktrin kan. Semakin terulang kita semakin sering terlintas di konsumen kita kan. Itu lama-lama kita memiliki peran di. Tapi emang benar, diulang-ulang aja terus. Nanti lama-lama inget gitu. Lama-lama inget, ya, diulang aja terus gitu. Logo itu penting banget sih. Logo yang simple tuh maksudnya gimana? Kalau menurut saya mungkin beda-beda ya.
pandangan orang tentang sederhana logo yang sederhana itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya Saya itu sambil kasih lihat logo saya kali ya. iya. Yang penting minim, nggak perlu banyak warna juga sih kalau menurut saya ya. Tapi beda-beda. Oke. Kalau saya sukanya nggak terlalu banyak warna, kemudian smooth gitu, yang emang nggak terlalu detail ya. Detail nih maksudnya kayak banyak kayak perintilan kecil-kecil Ya, gitu. coba deh kalau diperhatiin logo-logo zaman dulu yang tahun tahun 900-an kali. Ini kelihatan di toko saya. Nah, ini simple nih. Itu simpel. Simple. Saya sebenarnya curiga waktu itu bunganya itu. Mm-mm. Mungkin teman-teman nggak bisa ngeliat ya. Dua warna kayak gini kan. Ya, itu Dua dua warna. warna dan si apa? Ini kan lama-lama dia akan, si DNA color ini harus kita jaga ya. Si brand identity ini harus dijaga, warnanya konsisten gitu, tetap Yes. dengan warna biru langit dan warna pink itu kan. Ini karena produknya bayi. Iya. Saya mikirnya bayi itu karena dari dari botol bayi yang kejual, saya ingat dua warna yang paling laku itu biru sama pink. Oh, itu. Nah, jadi saya mikirnya ya karena kan biru kalau bayinya laki, Mas. Iya benar ya. Nah, kan. Kalau pink cewek. Pink cewek, iya. Simpel banget gitu aja ya sebenarnya. Kalau mau yang murah yang putih. Beda harga. Oh iya. Oh, dasarnya itu asalnya Iya, dua kan warna. dasarnya putih. Iya. Jadi Reseller. istilahnya kita bisa bagus, cocok untuk teman-teman. Nah, apa namanya? Tapi ini murah juga gitu. Jadi Nah, kayak backgroundnya putih. Tadinya saya sempat kepikir pengen hitam karena premium kesannya kan, tapi nggak ngena aja sih. Udah pakai Iya. putih. Dan emang lucu gitu, emang baby banget sih, baby banget. Iya. Berarti tergantung juga dengan tema atau kayak produknya itu sendiri yang kita jual ya. Iya, Mas. Dan warna itu memang karena pink aja, misalnya pink kan ada baby pink, ada usia, ada, kita mungkin orang yang cuek kan ngeliat pink ya udah pink aja, itu merah jambu, padahal kan itu tuh ada turunannya gitu. Nah, Mengingat salah satu kliennya Mas jualan Iya. cat ya. iya. Dulu saya kan sempat tuh di salah satu brand berlian, dia DNA colornya adalah fuchsia ya kan. Oke. Nah itu tuh selalu harus ada fuchsia, baik dalam konten Instagramnya apa. Pokoknya warna fuchsia itu walaupun sedikit harus tetap ada. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak ada, harus dalam setiap konten, mau itu Instagram mau itu YouTube. Pertanyaannya kalau kontennya itu sendiri, misalnya kita lagi mau memperingati Hari Kemerdekaan kan biasanya warna merah putih. Sementara warnanya dia kan fuchsia. Tentu saja dominannya tetap merah putih. Cuman si fuchsianya itu apakah muncul dalam fontnya, apakah muncul di dalam, yang penting dia itu selalu ada gitu, mampir, sehingga orang itu ya diharapkan ketika melihat warna fuchsia yang identik ini, oh ini brand berlian tersebut. Oh, I see. Boleh nggak sih nyebut berlian di sini? Nyebut brand di sini boleh. Seharusnya boleh. Kita untuk studi kasus. Studi kasus. Kecuali mungkin kalau kasusnya jelek. Pengecualian aja. Nggak enak soalnya takutnya ntar dianggap penjelekan. Kemarin kita sempat ngomong banyak brand tuh sama Mas Zae. Ya, Mas Zainuddin. Oh, Mas Jai ya, Mas Mas Jai. Zae. Ya, Sempat di sini kemarin Mas Jai. sempat kemarin kan kita Bahas apa ngomonginnya sebenarnya mau ngomong copywriting, tapi kita akhirnya ngebahas branding dan ngebahas juga apa namanya, di lapangan itu kita membagi konsumen ada A, B, C kayak gitu. Oke. Itu kan ada hubungannya dengan brandingnya. Kalau brandingnya di A, maka nggak bisa ke konsumen C. Maksudnya ini kayak tingkatan. Spesifik ya. Memang kalau Mas saya pasti nyebut merah. Iya, iya. Ya kita biar jelas juga, biar tahu juga Iya. produknya apa gitu. Sambil menunggu mungkin teman-teman pertanyaan yang lain, apa namanya, saya boleh ya, saya yang nanya juga ya. Boleh, boleh. Kita kalau mau, ini buat teman-teman yang baru mau buka, itu pasti ada dong kayak step-stepnya gitu ya. Iya, Kita tadi juga baru ngajar juga ngeh juga ya bahwa teman-teman ini kepikirnya kebanyakan adalah kalau kita buka toko ya udah daftar terus masukin foto, masukin produk gitu. iya, Tapi sebenarnya kalau ngomong step tuh ada stepnya yang Mas Putra biasanya lakukan apa sih? Jauh sebelum itu sih sebenarnya ada yang nanya juga ke saya. Jadi dia mungkin karena masih try error, kemudian sempat mengalami beberapa kegagalan, terus dia nanya, sebenarnya ini katanya, saya pusing. Kita itu mending fokus ke market dulu atau produk dulu. Itu kan
pertanyaan bagi orang yang mengawali bisnis itu pertanyaan yang seperti ayam dan telur tuh mana yang lebih dulu kan, kayak gitu kan. Iya. Kita ini market dulu atau produk dulu kan. Kadang nih nggak tahu ya, versi saya beda-beda sih orang. Akan ada yang berangkat dalam bisnis itu berangkatnya mulai dari produk dulu kemudian cari market, ada juga yang mulai dari market dulu, dari demand dulu baru dia cari produknya kan, kayak gitu. Kalau saya sih selalu merasa lebih aman kalau saya mulai dari marketnya dulu. Ketika saya tahu ada demand-nya gitu, ada orang yang butuh ini ternyata, baru saya akan mencari gitu produknya kan. Nah, step awalnya adalah itu gitu. Tapi tidak ada yang baku apakah berarti harus market, enggak juga sih. Kadang juga berangkat dari produk pun tidak masalah ketika ada produknya dan ternyata kita dengan mudah menemukan marketnya, itu bagus banget gitu. Apalagi kita sudah menemukan produknya di supplier yang memang terpercaya gitu, udah pastilah ada barangnya gitu, kemudian nemu marketnya, itu bagus juga. Itu sih langkah paling awal menurut saya. Dan akhirnya kita baru memikirkan kalau misalnya dari market dulu nih, barulah memikirkan yang cocok dengan market itu apa. yang cocok dengan market itu, baru kita cari supplier yang memang terpercaya, supplier yang memang barangnya pasti ada. Dan kadang ada juga resiko di langkah yang kedua ini, resikonya adalah orang yang bergantung pada satu supplier. Oke. Ya, Nah, ketika suppliernya ini tumbang, dia ikutan tumbang. Barangnya tiba-tiba nggak ada. Baiknya itu kita tidak mengandalkan satu supplier, bila perlu ada beberapa supplier yang kita pegang, sehingga Dari kalau Mas Putra pengalamannya biasa supplier dari berapa? Saya 3 biasanya. saya kerudung juga kan, kerudung itu saya pegang 4 sih. Oh gitu. Pegang Sampai 4. 4. Oke. 4. Tapi ya pasti ada satu yang memang ini yang paling andal gitu. Oh iya, iya. Ada let's say dari supplier utamanya kayak 70%, nanti yang supplier kedua 20%, nanti supplier ketiga baru 10%. Jadi kayak semuanya punya ininya masing-masing, Betul. bagian masing-masing. Berarti memang jangan 1, 2 pun kayaknya masih kurang ya. 2 pun masih kurang. Apalagi karena saya kerudung kali ya. Apalagi kalau kerudung. Jadi saya pegang 4 dan ya relatif lebih sampai sekarang aman sih, dari sejak 2014 kali saya dari Cigondewa Pasar Baru itu. Awal-awal cari supplier ya pasti ya, Mas Bay pun merasakan ya, awal-awal cari supplier itu kita benar-benar suka, ini benar-benar tangan pertama enggak gitu kan, suka ya kan, kita terlempar-lempar kan. Saya nggak mikir gitu tuh. Ya gitu. Saya yang kepikir adalah di pasar kejual berapa, akan kejual berapa targetnya. Misalnya 60.000. Maka margin saya langsung dikurangin berapa persen, misalnya gampang 10 deh gitu ya, walaupun tergantung ya dari produknya. Langsung aja 10% ini berarti 6.000 kan. Oke, targetnya dapat barang 54.000. Itu cari. Udah gitu aja, terserah dia mau, soalnya susah Mas. Kalau pengalaman saya susah nemu produsen pertama distributor pertama. Susah, makanya di situ kendalanya. Tapi kan saya berjuang untuk bisa benar-benar menemukan mata airnya itu karena keaslian bahannya. Karena kalau saya produknya kain ya kan. Kain. Dulu waktu awal itu kain kerudung ya kain kerudung, tapi setelah didalamin ternyata voile itu ada ultra fine voile, ada ultra satin. Ultra fine voile pun ultra fine-nya ada banyak jenisnya gitu. Jadi itu membuat saya memang harus benar-benar menemukan di mata airnya ini. Nah itu setelah menemukan supplier kan, untuk yang mau toko online barulah kita mulai bisa memilih marketplace yang tepat gitu. Marketplace pun ininya beda-beda kan Mas, seperti yang pernah kita bahas dulu. Iya. Shopee unggul dalam fashion kayak gitu kan. Jual baju di Tokopedia itu kurang. Iya, Tokopedia cocoknya teknologi, handphone, spare part, laptop misal. Kalau otomotif cocoknya misalnya di otomotif itu Bukalapak ya. Bukalapak itu cocok banget tuh. Jadi malah di Bukalapak. Iya pernah. Saya malah di Bukalapak nanganin brand klien. Itu perabot itu. Saya boleh pause dulu ya Mas Putra. Siap. Terkenal teknis. Iya. Hari ini kenapa ya? Suara seharusnya masih masuk ya. Cuman kamera tiba-tiba off dua-duanya. Saya reset dulu. Oke, saya kurang tahu kenapa deh. Apa?
Kita bisa lanjut, nggak masalah seharusnya. Ya, kita langsung lanjut aja ya. Jadi, suara patah-patah. Oke, Mas Iqbal boleh sambil. Tadi mungkin sempat patah-patah. Tadi mungkin sempat. Oke, kalau masih patah-patah kasih tahu ya. Mas Rahmat juga jadi ikutan dalam tim teknis kita nih. Nggak tahu apa yang terjadi dengan hari ini ya. Ya. Kayaknya agak ya beginilah kalau yang namanya rutinitas di breakout gitu ya Kita nikmatin saja lah. ya yang penting saya sih yang penting masih bisa dijalanin buat teman-teman juga, apalagi yang rajin banget nih Mas Rahmat nih, saya ingat saya tuh ada dua lah ya yang paling sering, salah satunya Mas Rahmat nih ada. Nih ada pertanyaan lagi, kalau ngelihat promosi yang ngetren saat ini, maksudnya yang promosi yang tren itu mungkin cara promosinya yang lagi viral gitu ya, itu caranya sebenarnya kalau Mas Putra pengalamannya caranya gimana? Ngikutin konten viral itu emang penting sih, kayak tuh pakaian desa penari kita juga ikut, maksudnya gimmick-gimmick yang tren sedang atau sekarang kan gimmick-gimmicknya mengarah ke SCBD Fashion Week. Oh, emang Itu yang lagi viral. ada event ya? Ya yang lagi viral itu kan, guys. CBD Fashion Week. Oh, Iya. kapan sih itu? Itu setiap minggu itu Oh, emang selalu ada. selalu ada. Saya sih nggak tahu ya detail itu ini ya, tapi eh, tren tren ini memang lagi jadi gimmick di apa, banyak promosi Oke. khususnya yang Kita taunya oh lagi ngetren tuh gimana sih? Apa emang ya udah kalau memang muncul di feed kita berarti lagi ngetren? enggak juga, karena lingkungan virtual setiap orang beda-beda kan. Oh. Ketika di feed kita atau di explore kita dia lagi ngetren, belum tentu di yang lain. Yang paling simpel sih kita memang harus ngikutin terus sosial media kan trennya. Kalau enggak kita pakai tools-tools seperti Google Trend, tools-tools seperti Twitter atau hashtag analisa kayak gitu-gitu sih. Yang paling simpel ya. Di Google Trend kan juga ada ya, yang lagi ngetren di Indonesia tuh apa. Nah, kayak gitu. Mungkin buat referensi bisa kali. Yang sedang jadi Twitter bahan punya trending. ya, trending kan, topik Twitter kayak gitu. trending topik. YouTube pun juga kan ada YouTube Apa tuh? ya, yang apa yang lagi tren di YouTube kan, kita bisa lihat tuh yang Oh, ada. trending 1, trending 2 ada. Oh, yang di atas ya. Iya, itu Saya selalu kan. malah menghindari yang kayak gitu-gitu. Kalau YouTube saya pemilih banget sih, Mas. Oh, Tapi ini personal. iya. Ya, memang ketika ada isu yang lagi tren atau yang lagi hits, kita memang harus menunggangi itu gitu. Menunggangi dalam artian tuh ya ikut pada arus itu gitu. Bisa nggak saya bilang ya memang udah nasibnya atau apa ya, udah job desk-nya kita harus ngikutin berita. Iya, judulnya Kalau pengiklan. dalam hal ini berita nih ya apa sosmed. Iya, Tren di sosmed. yang tren sampai. Kalau nggak gitu ya kita ketinggalan zaman. Saya ketinggalan. Orang nanti nggak tertarik ya, itu makanya kita harus punya tim yang anak muda yang senang banget main sosial media. Sehingga Iya. saya pun kayak SCBD kayak gitu tahu dari tim saya, oh lagi tren gitu. Jalan-jalan di tengah kayak gitu. Dan sampai menyita perhatian pemerintah, bahkan pejabat-pejabat kayak gitu. Berarti itu sangat-sangat lagi hits gitu. Khusus ya timnya mungkin, kalau khusus enggak sih ya, tapi dari anak-anak anak-anak Mas Putra nih ya kayak gitu-gitu mereka sambil melihat juga jadi bahan juga gitu. Betul. Mungkin buat referensi kepada teman-teman, karena kan biasanya semua dijalanin sendiri ya. Iya. Saya pernah ngasih tahu teman-teman selalu CEO itu kan Chief Executive Officer ya, bosnya lah gitu ya. Tapi bercandaannya kan Chief Everything Officer. Semua dia garap. Semua dia garap ya. Jadi sosmednya iya, produksi ya, dia juga semuanya akhirnya ya nggak fokus. Kayak gini-gini biasanya ke skip, Mas. Iya. Tren-tren di internet. Tadi ada Google Trend. Ya terus kemudian kita lihat sendiri di feed kita. Iya, lihat sendiri di feed kita. Kemudian ya kalau ada insight dari tim kita, bagusnya itu. Di marketplace sendiri nggak ada ya sistem trending gitu ya? Produk Promo ya, kayak gitu. Bisa juga. Ya analisa kompetitor juga kan itu bermanfaat banget sih. Analisa kompetitor
dia ngikutin tren apa, atau kompetitor yang top of mind ya, kita juga bisa masuk dengan cara seperti itu. Mungkin boleh sedikit dijelasin ke teman-teman kompetitor top of mind itu apa? Top of mind itu kompetitor yang kita anggap orang-orang pernah ngedengar istilah kayak gini nggak, Mas? Kalau Misalnya saya pernah. nggak kayak gini. Coba deh googling di Yahoo. Ya, Pusing nggak kalimat itu? Coba deh googling di Yahoo. Ya, Ya itu kan berarti si Google ini udah top of mind kan. Atau misalnya tolong beliin minum aku. Aqua yang Ades dong. Ya, ya. Atau misalnya ya banyak yang seperti itu kan, Gojekin aja misalnya, atau itu kan udah kayak top of mind ya di pikiran orang tuh, udah yang kalau ngomongin air langsung terpintasnya Aqua atau teh manis langsung teh botol. Tapi kan nggak semua brand bisa kayak gitu, Mas. Wah itu susah untuk bisa sampai di situ, top brand begitu susah memang. Oke. Tapi strategi-strategi mereka kita bisa tiru kan, bukan ya possible but difficult, bukan berarti dia sudah di atas Moto. tidak bisa digeser. Moto kerja Mas Putra ya. Iya. Jadi pasti bisa, cuman Difficult, ada possible but difficult. iya. Biar ada optimisnya, ada pesimisnya, jadi optimis itu di tengah-tengah. Optimis. Optimis itu mencegah kita untuk tidak takabur, tapi juga mencegah kita untuk tidak minder sebenarnya. Jadi di tengah aja optimis. Optimis itu hampir dekat dengan realistis lah. Tapi kan tadi kita buat istilahnya buat referensi kompetitor top of mind. Nah misalnya nih Mas, produk ibu dan anak deh. Saya ngambil contoh saya sendiri aja dulu. Produk ibu dan anak top of mind-nya kan nggak ada Mas. Maksudnya kayak kalau dipikir-pikir ada sih. Ada pasti di wilayah tertentu. Kalau di Bandung Levi ya. Kalau di Bandung itu udah orang Bandung Levi. Kalau misalnya ini mungkin botol ya. Atau kalau bedak kayak Sebamed. Ibu hamil masa nggak kenal Sebamed. Oke. Karena istri saya kan Iya. dia Sebamed banget, dan memang ibu-ibu di daycare pun di tempat anak saya ini Sebamed apa pakai Sebamed itu Itu buat ibunya ini. enggak buat anak bayi. Buat anaknya juga. Oke. Buat apa bedak, terus apa minyak telon kayak gitu. Nama merahnya Saya Sebamed. nggak jual Sebamed, kayaknya saya cuma jual sabun sih. Sabun. Agak mahal soalnya Sebamed itu. Iya, tapi itu kalau di lingkungan saya mungkin dia itu udah Oke. paling dikenal. Mungkin saya harus riset ulang kali ya. Iya, mungkin di setiap wilayah mungkin kadang beda-beda ya, top of mind itu nggak bisa di general juga. Oke, let's say kayak kalau botol emang sih yang di pikiran saya langsung Pigeon ya. Maksudnya begitu. Yang kalau kita nyebut satu produk, mereknya langsung muncul. Langsung di kepala kita langsung muncul. Iya, di pikiran kita. Mesin pencari Google langsung. Makanya kalau ada istilah tolong googling di Yahoo dong gitu kan. Nge-googling di Yahoo itu gimana maksudnya? Jadi pakai Google atau pakai Yahoo nih? Kalau HP apa Mas? Di kepalanya Mas? Saya iPhone. Tapi nggak pakai iPhone kan? Enggak, saya nggak pakai. Kalau dulu Nokia mungkin kan. Iya dulu. Tapi membuktikan bahwa ternyata yang dulu top of mind pun bisa digeser sekarang. Nokia kalau pakai Iya. Nokia kalau pakai. Nokia pun akhirnya tergeser kan. Emang ya itu dia, kalau saya belajar soal brand pun nggak bisa bertahan. Kita diemin aja gitu nggak bisa bertahan juga. Dia harus tetap ikut tren dan mengikuti kemauan konsumen, dan bahkan konsumen sendiri tidak tahu kemauan dia apa. Karena tidak ada juga yang meminta. Zaman dulu apakah ada konsumen yang meminta layar sentuh? Tidak juga. Akhirnya orang di industri yang menawarkan layar sentuh kan. Ya tiba-tiba ada gebrakan. Nah, itu karena konsumen pun tidak mengerti demand dia apa. Makanya kita tuh membaca permintaan market itu pusing kan. Oke, ini ada pertanyaan agak ribet tapi ya mungkin saya agak ubah sedikit pertanyaannya. Cara kita mencari tahu konsumen atau tipe konsumen yang jadi utamanya gitu. Jadi seringkali gini Mas, banyak juga dari teman-teman UKM ini bingung konsumennya mereka tuh siapa. Jadi kalau saya udah paham bener nih, contohnya ya produk ibu dan anak, saya sengaja ngambil ada beberapa konsumen kan, kita segmentasi. Ada ibu-ibu anak pertama, ibu-ibu anak kedua ke atas, ada suaminya sama ada temennya. Nah teman-teman nih boro-boro nentuin satu. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang bingung nyari ini kok bisa ketemu 4 gitu ya. Pasarnya siapa aja untuk nyari konsumen, tipe konsumen. Kalau dari Mas Putra caranya Balik seperti lagi apa?
Tadi kita soalnya sempat ngomong juga ya, punya produknya dulu baru kita cari pasar. Cari pasar tuh gimana? Kalau ini berangkat dari produk ya. Ya, misalnya berangkat dari produk. Ada juga yang berangkat dari produk dulu, baru dia men-setup dirinya, mempositioningkan dirinya untuk market tertentu. Misalnya paracetamol, Feminax. Itu kan paracetamol juga sama kayak sama sih kayak Panadol, Oke. Oxycodone. Itu juga Mas Bay kalau pusing minum apa? Feminax, saya jamin sembuh. Cuman bener karena saya pernah coba. Karena saya sendiri pernah mencoba itu. Sebenarnya itu isinya paracetamol. Karena paracetamol juga, tapi dia itu memposisikan dirinya untuk ceruk pasar wanita Oke. gitu. Jadi kalau memang berangkatnya dari produk, maka cara mengkomunikasikannya adalah ya itu tadi dengan brandingnya, dengan gimmick marketingnya. DNA colornya aja udah pink, foto di situnya aja cewek kan, langsung orang berpikir oh ini buat cewek. Padahal ya itu paracetamol. Oke. Tapi sebelum dia membentuk si Femina itu sendiri, Feminax, Feminax. benar namanya, Feminax, kan dia menentukan dulu bahwa oh pasarnya wanita, ya kan, barulah dia buat si Feminax ya. Apa makanya kenapa namanya dicocokkan feminin kan, maksudnya feminin, naksnya saya nggak paham. Nah untuk teman-teman nih kan udah punya produk, mereka cara nyari si konsumennya itu sendiri tuh Mas. Apa kita menentukan sendiri terus riset gitu aja? Kalau pakai marketplace atau sosial media emang yang paling simpel itu lihat dari insight-nya ya. Oke. Itu sih paling simpel, tapi kan itu juga mungkin terlalu general ya. Maksudnya sekian persen, ternyata sekian persen lebih besar perempuan ternyata yang terpapar, misalnya terpapar oleh konten marketing Cipta wilayah, misalnya Tangerang misalnya. Kemudian usia sekian, itu yang paling simpel lihat insight sih untuk mengetahui. Atau bisa lihat dari engagement ketika produk kita mengupload produk A Siapa dan yang B, dapat gitu ya? siapa yang paling banyak ini. Kalau paling simpel memang pakai tools itu sih. Minimal dimulai dari situ dulu kali ya. Minimal Jadi kita dari situ. generalnya udah dapat dulu. Selanjutnya kita tinggal meruncingkan ke arah mana ceruk pasarnya gitu. Memang yang paling manyos itu ketika spesifik ya. Paling enak itu karena memang istilahnya tidak ada satupun produk yang bisa cocok untuk semua orang ibaratnya kayak gitu kan. Kayak beras pun ada klasifikasinya, ada raskin, ada beras apa, beras Cianjur, beras pun yang kita semua makan nasi kan. Ternyata tidak ada satu produk beras yang diperuntukkan untuk semua orang kan, ada spesifikasi tertentu. Entah berdasarkan jenis kelamin, usia atau apapun itu gitu. Tapi sebuah produk itu pasti paling manis itu kalau spesifik sih. Ya memang. Jadi ya kita jadi ya spesifik itu kan enaknya tahu persis gitu. Pasarnya kayak apa sifatnya sih. Sifat dan karakteristik marketnya gitu. Mungkin saya cerita sedikit nggak apa ya? Boleh. Karena dari dulu itu awalnya saya cuman kepikir pokoknya ibu-ibu deh pasar saya. Ibu-ibu yang baru ngelahirin palingan gitu. Karena siapa lagi yang beli botol bayi, ya kan? Kalau nggak ya ibu-ibu yang baru ngelahirin. Tapi kemudian lama-lama saya lihat dari dari yang beli produknya itu sendiri, mereka kelihatan gitu ya, istilahnya kelihatan dari bahasanya gitu, dari bahasanya waktu ngechat saya ready atau enggaknya, atau mereka nanya Kak ini produknya cara makainya gimana gitu, botolnya tutup botolnya tuh caranya pakainya gimana, dari bahasanya kelihatan, sehingga saya kayaknya ini muda kali ya, ibu-ibunya muda gitu. Dari kemudian saya pakai testing di karena saya nggak main medsos ya, saya mainnya di marketplace, saya pakai banner foto-foto produk foto-foto produk yang cenderung kemudaan, itu lebih penjualannya sedikit naik walaupun nggak terus heboh ya, namanya juga foto produk doang, tapi kelihatan agak lebih laku ya gitu. Jadi saya langsung ngambil kesimpulan ini emang kayaknya ibu-ibu muda gitu. Itu dari cerita saya. Jadi sebenarnya mungkin benar kalau kata Mas Putra, kita ngeruncingin ya. Iya. Awalnya lebar dulu aja, pasti jelas sih. Lama-lama juga pasti kerasa sih gitu. Maksudnya lama-lama juga. Kadang mungkin kalau mau secara kuantitatif ya kita pakai insight yang ada dalam platform itu gitu. Tapi lama-lama juga secara abstrak kita bisa merasakan itu. Bisa merasakan oh ini karakteristiknya gini gitu. Oh
oh konsumen saya tuh karakternya begini maka treatment saya begini. Mhm. Itu memang perlu perlu apa ya, jam terbang brand itu sendiri, produk itu sendiri. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, kita memang waktunya terbatas, teman-teman. Sebelumnya mohon maklum, tapi jangan khawatir karena GT Coaching Clinic ini selalu ada tiap hari. Tiap minggu topiknya akan sama tiap minggu gitu ya. Tiap Senin akan ada bisa Mas Putra atau kemarin kan kita sempat Mas Tommy ya. Mas Tommy ya? Kita kemarin ngebahas inventories. Iya, tim gudang saya itu Mas Tommy. The best. The best. Iya, buat teman-teman juga yang bingung kan soal tim tadi ya Mas Be. Apa emang tidak semua orang bisa langsung punya tim yang banyak dan solid. Tim yang solid itu artinya tim ini sudah punya inisiatif yang bagus tanpa disuruh-suruh, dia sudah tahu bagaimana cara mengoptimalkan atau mengoptimasi penjualan dan lain-lainnya. Buat yang butuh tim itu, saya udah menangani banyak klien yang seperti itu gitu, yang memang dia tidak punya tim dan butuh gitu. Bisa pakai tim enabler. Nah mungkin teman-teman kalau mau ya, kita kemarin sempat ngebuka dan sebenarnya masih dibuka kalau teman-teman UKM deh ya, berarti ya UKM yang membutuhkan bantuan-bantuan bisa dari tenaga, contohnya tadi bantuin jualin di online gitu ya. Iya. Kalimat simpelnya lah, ini kan enabler gitu ya. Maintenance marketplace-nya atau bahkan finansial itu. Teman-teman silakan email, bukan ke Mas Putra karena kita buka lewat Mas Rahmat ya. Oh iya. Jadi di email kalau di Telegram udah ada, seingat saya sudah ada alamat emailnya, saya ulang aja semoga nggak salah, yaitu rahmat.suryo@getty.id. Jadi untuk teman-teman yang mungkin Mas Bayu, saya pengen deh jualan produknya dijual online gitu ya, gimana caranya, silakan, nanti mungkin akan ketemunya sama Mas Putra gitu. Jadi memang kita salah satu service yang kita ada adalah sebagai enabling. Ini pertanyaan terakhir berarti ya. Oke. Tokonya tuh harus punya slogan apa enggak Mas? Slogan? Saya ada. Harus sih kalau menurut saya. Harus ya? Iya, lebih menarik sih kalau ada slogan ya. Slogan-slogan yang sebenarnya kalau brand-brand besar kayak ini Mas Bay, satu lagi dari Mayora. Nah iya. Kalau brand besar pasti punya. Dan kita juga yang UMKM atau IKM kita harus mulai coba bikin yang kayak gitu. Kayak suaranya patah-patah katanya. Patah-patah ya? Kita bingung. Oke, itu mohon maaf ya. Gimana suaranya, udah lancar? Udah lancar seharusnya sih. Kalau saya lihat di sini sih sebenarnya lancar ya. Jadi ada monitornya teman-teman sini. Semoga nggak patah-patah lagi, tapi berarti wajib ya tadi ya. Saya sendiri sebenarnya punya nih, walaupun toko kecil ya. Ada one stop shopping for mom and baby. Iya kan, keren. Ada gitu. Mengkomunikasikan dalam kalimat yang pendek tapi kena gitu loh. Memang perlu sih slogan itu, mengkomunikasi. Jadi itu mungkin Mas Jaya sama kemarin tuh yang copywriting ya. Iya. Mas Jaya itu ahlinya, emang dia bikin bagaimana satu copywriter deh. Copywriter dalam satu kalimat tapi bisa membuat orang memahami banyak hal gitu dalam satu kalimat itu. Singkat, padat, jelas dan keren. Dan tentunya yang mau kita sampaikan. Iya. Nah, itu yang mau kita sampaikan gitu. Jadi jangan terlalu abstrak juga. Iya. Betul sekali. Menurut saya sih slogan dalam marketplace itu membuat sebuah toko tersebut lebih profesional ya, lebih serius gitu daripada yang enggak gitu. Daripada cuma jualan doang gitu. Daripada cuma jualan. Kalau ada yang kayak gitunya, ini baru serius. Nah itu juga sih banyak saya juga tips buat teman-teman di online tuh semua fitur pakai sih ya. Banner kan kita bisa masang banner toko, walaupun mungkin teman-teman kepikiran kayaknya nggak ada yang buka, bikin aja ya. Bikin aja. Kayak gitu-gitu dipakai semua teman-teman. Foto produk juga kan bisa ya kita editing. Kalau teman-teman bisa edit pakai Canva gitu contohnya, ya pakai, lebih baik begitu. Nah Mas Putra, thank you untuk hari ini. Mungkin mohon maaf juga karena kita memulai dengan lambat ya. Santai. Ada masalah kendala teknis teman-teman juga yang ada di di online. Yang ada di Telegram, yang live juga tadi bersabar nungguin gitu. Thank you banget teman-teman, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, saya mau kasih tahu juga untuk teman-teman mungkin mau belajar soal marketplace. Ada dua ya sebenarnya yang lagi dibuka. Yang pertama adalah kelas dari kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi teman-teman mungkin buka langsung di Snaker.
Disnaker Digital Marketing gitu. Coba deh ya di Google seperti itu akan ketemu kelas yang bekerja sama dengan Getty. Satunya lagi adalah kalau teman-teman mau sertifikasi, kelas khusus sertifikasi digital marketing juga sedang kami buka. Linknya ada untuk di Telegram, untuk di YouTube juga udah ada di description-nya seharusnya. Jadi silakan diklik untuk yang mau. Coaching klinik ini daily diadakan tiap hari untuk teman-teman yang di YouTube yang mau join semua ada di grup ada di description. Untuk yang di Telegram yang miss out tenang aja ada di replaynya ada di channel YouTube Getty Inkubator, jangan lupa subscribe gitu ya karena kita udah bikin playlistnya juga biar teman-teman nggak miss out gitu ya. Untuk hari ini again terima kasih Mas Putra. Oke, siap Mas Bay. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Oke, minggu depan jumpa lagi. Dan juga teman-teman terima kasih. Sebelum saya menutup tentunya mengingatkan kembali selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, mengurangi mobilitas dan interaksi, dan tentunya menghindari keramaian gitu. Hampir lupa satu gitu. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya. Amin. Kita juga capek juga sih kalau harus ngadepin. Makanya diperketat protokolnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Putra.